Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati an la ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan. sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192 yang berbunyi, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka berbuat kesyirikan terhadap sesuatu yang tidak menciptakan sesuatu, terhadap sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa, sedangkan mereka sendiri diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra. Mereka tidak berdaya, tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan mereka tidak mampu untuk membela diri-diri mereka. Ayat ini ahibati fillah sebagai penjelasan tambahan dari permasalahan sebelumnya. Bagaimana lemahnya makhluk, bagaimana lemahnya Tuhan-Tuhan yang dijadikan oleh manusia sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka beribadah kepada makhluk. Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka berbuat kesyirikan terhadap sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun? Makhluk ini lemah. Mereka tidak bisa menciptakan sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'una lahum nasra. Kalaulah mereka lemah, maka mereka tidak dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta kepada mereka, kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Bahkan yang lebih naifnya, mereka bahkan tidak mampu untuk menolong diri-diri mereka sendiri. Lihatlah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti jamadat, benda-benda mati. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Bahkan mereka sendiri tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Jikalau ada yang memecahkan ataupun membelah batu tersebut, berhala tersebut, maka tidak ada yang dapat menolongnya. Mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dha'ufat talibu wal matlu. Sungguh benar-benar lemah, baik yang meminta maupun yang diminta. Itulah keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lemah dan mereka pun meminta kepada sekutu-sekutu mereka yang juga lemah. Perhatikanlah hibati fillah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita pula dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14. Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang mereka seru, yang mereka mintai selain Allah tabaraka wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki walau sehelai qitmir. Mereka tidak memiliki walau sehelai kitmir. Tahukah kita apa itu kitmir? Kitmir ahibati fillah
lembaran halus yang memisahkan antara biji kurma dengan daging kurma. Kalau kita membuka ataupun memakan buah kurma, setelah kita mengupas kulitnya ataupun mengupas daging kurma tersebut, maka kita akan menjumpai kitmir, lembaran yang sangat halus seperti kulit yang membalut biji kurma tersebut. Maka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala semisal kitmir ini pun mereka tidak milikinya. Lalu kenapa engkau ibadahi? Kenapa engkau mintai mereka? Alangkah jahilnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian masih beribadah dan berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, Allah katakan bahwasanya mereka tidak dapat mendengar ucapanmu, permohonanmu. Kalau mereka tidak dapat mendengar, bagaimana mereka bisa mewujudkan permintaan kita? Walau sami'u, kemudian Allah SWT mengatakan, anggaplah mereka mendengar. Anggaplah mereka mendengar. Mastajabu lakum, akan tapi mereka tidak dapat mengijabahkan doa-doa kalian. Dan yang lebih parahnya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, kelak pada hari kiamat mereka akan mengingkari segala apa yang telah engkau lakukan terhadap diri-diri mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat mengabarkan semisal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri ahibati fillah yang mengabarkan keadaan musyrikin dan keadaan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini ahibati fillah menerangkan kepada kita begitu lemahnya makhluk. Begitu lemahnya tuhan-tuhan, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh manusia Tuhan-Tuhan. Mereka sedikit pun tidak berhak dan tidak patut dijadikan Tuhan ataupun diibadahi. Hatta walaupun mereka adalah para nabi ataupun malaikat, mereka tidak layak dijadikan Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah besar ketika beliau dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan datang permasalahannya ataupun babnya tentang ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mendengar ucapan tersebut, Nabi SAW mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan diriku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hibati fillah, bahkan nabi ataupun para malaikat, para rasul, mereka adalah makhluk, manusia biasa, memiliki kekurangan dan tidak patut untuk diibadahi, karena satu-satunya yang patut diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, bahkan sampai patah gigi taringnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa yuflihul qaumu syajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum dapat selamat ketika mereka melukai nabinya? Bagaimana suatu kaum dapat selamat ketika mereka melukai nabinya? Tabiatul bashar, tabiat manusia hibati fillah. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi SAW ketika beliau perang Uhud. Apa yang terjadi dan menimpa beliau? Banyak di antara para sahabat yang berguguran, bahkan beliau sendiri
terluka. Sehingga jiwa manusiawinya, tabiat manusiawinya keluar. Beliau mengatakan, kaifa yuflihul qaum, bagaimana suatu kaum dapat selamat? Nabi mereka sendiri mereka lukai. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan teguran. Dalam firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Sesungguhnya wahai Muhammad, dalam urusan ini tidak ada perkaramu. Dalam perkara ini bukanlah urusanmu. Dalam perkara ini bukanlah urusanmu sedikit pun. Kalaulah Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat menyelamatkan seseorang dari azabullah azza wa jalla, maka bagaimana terhadap orang-orang selain dari Nabi Muhammad SAW? Bagaimana terhadap orang-orang yang tingkatannya di bawah dari nubuwah kenabian? Min babil aula, tentu lebih utama. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Beliau kumpulkan orang-orang Quraisy dan beliau pun berkata, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ataupun kalimat yang semisalnya. Ishtarau anfusakum, juallah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Sungguh aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Ya Abbas, wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Saya tidak dapat menyelamatkan dirimu dari azab Allah. Barang sejenak, barang sedikit. Wa ya Safiyata ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak dapat menyelamatkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku, ya, mintalah, salini, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kau kehendaki. La ughni anki minallahi syai'a, akan tapi saya tidak dapat menyelamatkan dirimu sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hibati fillah bagaimana Nabi SAW, beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Akan tapi permasalahan selamatkah seseorang ataupun tidak, surga ataupun neraka bagian seseorang tersebut ataukah tidak, itu adalah urusan Allah tabaraka wa taala. Maka hibati fillah, kalaulah Nabi SAW orang yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tidak dapat menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya dari kerabat-kerabatnya, maka bagaimana dengan Tuhan-Tuhan buatan manusia yang kedudukan mereka bukanlah Nabi, yang terkadang mereka ataupun Tuhan-Tuhan tersebut merupakan hewan yang diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka dapat menyelamatkan diri kita? Maka hibati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bahayanya kesyirikan, dari buruknya kesyirikan, dari hinanya kesyirikan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita akan kemuliaan tauhid,
kemuliaan Islam yang murni, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.